ketemu lagi di Bincang Online jpnn.com, masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Awaludin selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Kali ini kita akan berdiskusi tentang geliat penumpang di bandara di kala pandemi. Masih tersambung bersama kita Bapak Awal. Ya, masih baik sih. Ya. Pak, begini Pak, sejauh ini kan sudah berapa persen sih Pak pertumbuhan penumpang di bandara AP2 Pak hingga November ini Pak? Ya, baik. Saya ceritakan dulu pergerakan passenger traffic atau traffic penumpang ya dalam situasi di Januari, Februari dan kemudian pada saat Maret itu COVID mulai melanda. Ya. Dan April, Mei, Juni itu kita mencatat pergerakan penumpang maupun pergerakan pesawat yang cukup rendah, khususnya di bulan Mei. Jadi kalau kita bicara bulan Mei itu adalah titik nadir dari pergerakan transportasi udara kita, khususnya di Angkasa Pura II. Dan itu saya rasa sama di Angkasa Pura I secara nasional juga sama. Kenapa? Karena pada saat April dan Mei itu adalah pemberlakuan pada saat dilakukannya pembatasan perjalanan orang. Ya, jadi mungkin Mbak Eci ingat ya waktu itu April akhir kita masuk puasa, Mei kita puasa, kemudian akhir Mei kemudian masuk ke Lebaran gitu. Jadi alhamdulillah mulai tanggal 7 Juni pada saat itu pemerintah mencabut apa yang disebut dengan pembatasan perjalanan orang. Jadi pembatasan perjalanan orang waktu itu cukup ketat gitu, karena di situ berlaku pembatasan, berlaku pengawasan dan supervisi ya, masuk juga pengendalian. Tapi sebenarnya kita bersyukur bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah itu dipatuhi. Ya, di satu sisi itu dipatuhi. Akibat dipatuhi, traffic memang drop signifikan. Artinya memang masyarakat dan operator bandara, operator maskapai mengikuti dan menjalankan regulasi itu dengan penuh, dengan patuh. Nah, tapi dengan kondisi itu, kemudian traffic mulai recovery ya, Juni, Juli, dan alhamdulillah sampai dengan tanggal 7 November beberapa waktu yang lalu, dari 1 Januari sampai 7 November dapat saya sampaikan bandara-bandara Angkasa Pura II yang 19 bandara tadi secara signifikan menembus traffic 30 juta pergerakan. Jadi bayangkan saja dalam situasi yang masih pandemik ini ya, AP2 dengan 15 bandaranya pada saat tanggal 7 November yang lalu secara akumulasi sudah menembus angka kurang lebih sekitar 30 juta penumpang. Nah, sehingga memang kalau kita lihat cukup signifikan pergerakannya tuh khususnya di bulan Oktober dan November ini. Kenapa? Karena Oktober dan November ini kami berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Pemerintah memberikan stimulus ya terhadap industri transportasi udara, khususnya pemberian stimulus pembebasan biaya PSG atau Passenger Service Charge. Jadi kalau masyarakat mengenal PSG itu adalah airport tax ya kalau dulu, kalau sekarang itu kan adalah Passenger Service Charge. Dan Angkasa Pura II mendapatkan 5 bandara yang diberikan pembebasan atau stimulus PSG dari pemerintah itu. Bandara mana saja Angkasa Pura II? Jadi satu Bandara Soekarno-Hatta, kedua Halim Perdana Kusuma, yang ketiga adalah Kuala Namu di Sumatera Utara, yang ketiga Banyuwangi, dan yang keempat adalah Silangit atau Danau Toba. Jadi memang daerah-daerah yang dipilih yang memang berkorelasi terhadap pergerakan masyarakat ke daerah-daerah destinasi wisata khususnya. Nah, dengan kondisi itu ya kita berhitung ya kan kurang lebih mungkin estimasi kita sampai dengan nanti akhir tahun atau tutup tahun 31 Desember mudah-mudahan berdoakan saja kami masih bisa menembus angka kurang lebih kira-kira sekitar 30 juta, 35 juta maksud saya. Jadi setelah 30 juta 7 November yang lalu kita best effort untuk kemudian kan Desember ini kan ada libur panjang, masyarakat juga mendapatkan berbagai fasilitas libur dan cuti bersama, termasuk juga yang libur bersama atau cuti bersama waktu Lebaran kemarin kan sama pemerintah digeser ya Desember. Kemudian juga Desember sendiri ada libur bersama Natal Tahun Baru ya, dan masyarakat adik-adik mahasiswa pelajar juga liburan. Ya mudah-mudahan kembali lagi kita di kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan dilakukan, bisa terbang dengan nyaman, liburan juga masih bisa direalisasikan, termasuk juga untuk pulang kampung karena Natal, Tahun Baru ya, untuk
berkumpul bersama keluarga itu bisa men-trigger atau meng-drive jumlah traffic angkutan udara yang memang sebelumnya itu jadi pilihan masyarakat. Nah, menyambung yang stimulus nih Pak, seberapa efektif banget sih Pak ini kan dari penumpang yang bener-bener kayak jomplang nggak ada, tiba-tiba naik perlahan gara-gara stimulus ini seperti apa Pak? Seberapa efektif Pak? Ya, jadi kami bandingkan saja ya, contoh misalnya pada saat 1 sampai 15 November itu dibandingkan dengan 1 pada saat 5 sampai 1 15 Oktober itu traffic tumbuh sekitar 47% gitu ya. Dan pemberlakuan stimulus itu kan dilakukan sejak 23 Oktober. Iya. Jadi momentum waktu 23 Oktober itu cukup bagus karena 23 Oktober diberlakukan. Ada cuti panjang ya? Ya, ada libur panjang iya. juga, ya, yang 5 hari yang mulai dari 28, 29, 30 dan 1 November ya, 31 dan 1 November. Jadi yang momentumnya tepat sekali. Jadi pemberlakuan PSC karena PSC itu kan kemudian cukup memberikan sebuah triggering terhadap demand ya. Dan masyarakat juga meresponnya bagus, dan yang paling kita bersyukur maskapai juga kemudian mengaktifkan alat produksinya, pesawat-pesawatnya yang sebelumnya sudah lama sudah lama mati ya Pak bahasanya. Dan kemudian ada trigger di mana seperti ini, mereka menerbangkan cukup banyak pesawat. Jadi contoh pada saat libur panjang yang kemarin itu saja itu ya, itu saya dapat informasi dari rekan saya di Garuda, itu Garuda bisa terbang ke Bali itu yang sebelumnya hanya 1 kali sehari ya pada saat situasi pandemik, kemudian sampai hari ini sudah bisa terbang bisa 4 sampai 5 kali satu hari Jakarta Denpasar ya. Jadi artinya memang triggering demand itu terjadi, dan ya rasa kita bersyukur betul ya karena memang pemerintah memberikan stimulus, industri kemudian meresponnya juga positif, mempersiapkan segala sesuatunya, bandara dan maskapai termasuk airnav juga bersama-sama, kemudian juga penumpang juga memanfaatkan masalah berlakunya stimulus yang sampai 31 Desember itu. Jadi memang ini kerja kolaboratif lah antara industri dalam rangka menyiapkan, dan juga bagaimana kemudian calon penumpang dalam konteks demand-nya merespon tawaran dan fasilitas yang ada di dalam program-program di transportasi udara ini. Demikian Pak. Nah Pak, sejauh ini apa sih Pak persiapan AP2 untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang yang perlahan nih sudah mulai naik-naik lagi Pak? Ya, jadi yang pertama yang tadi saya sebut bahwa protokol kesehatan, kepatuhan dan disiplin harus dilakukan. Tetapi mekanisme kontrol melalui 2 pendekatan yang tadi saya sebutkan, biosecurity management system dan biosafety management system di bandara juga harus konsisten dilakukan. Gitu ya. Jadi dari sisi kami sebagai operator bandara harus konsisten melaksanakannya, dari sisi pengguna jasanya harus patuh dan disiplin juga melaksanakannya. Nah, ini jadi dua-duanya harus ini balance ya Pak. Satu nggak konsisten gitu ya. Kemudian pihak yang lainnya tidak merespon secara positif dalam konteks tidak patuh dan tidak disiplin. Nah, jadi ini penting. Artinya apa? Artinya ya ini kerja bersama, kerja kolaboratif. Jadi kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, ya kembali lagi memastikan semua protokol itu tadi sesuai tupoksinya, bekerja dengan kolaboratif dan bertanggung jawab terhadap bidang tugas pokok tadi. Pak, kalau selama masa pandemi pelayanan apa aja sih Pak yang berbeda Pak di AP2 ini Pak? Di masa pandemi rata-rata pelayanan yang sifatnya mandatori itu sama. Jadi pelayanan bandara, pelayanan maskapai, ya, terus pelayanan dan fasilitas pendukung itu sama. Hanya beberapa hal saja yang kita memang batasi. Jadi contoh tadi misalnya pelayanan-pelayanan yang memang berkorelasi terhadap physical contact itu sudah mulai dihilangkan, mengarah kepada touchless processing, itu yang membedakan. Terus yang kedua, beberapa fasilitas juga kita belum fungsikan. Contoh kami sudah menyiapkan dan baru selesai lounge maupun hotel ya di bandara. Tapi karena situasi COVID kami sedang mengukur lah bagaimana kemudian standar protokolnya harus baik. Tapi sebagian besar bandara sekarang hampir sudah
ya saya senang sekali sudah mengoperasikan seperti layanan taksi online sudah normal kembali. Dulu kan waktu pada saat April Mei yang tadi saya sebut, Juni kan taksi online juga berhenti, layanan bis lumpuh ya Pak? Transportasi darat juga sebagian besar menghentikan layanan, bahwa itu bandara sepi sekali pada saat itu. Tapi sekarang geliatnya sudah mulai terasa. Pak, kemudian Pak, ini sejauh ini kan masyarakat masih rada takut gitu ya Pak untuk terbang lah. Itu seperti apa Pak cara P2 untuk mengajak lah untuk ini aman nih, seperti apa Pak? Iya, jadi betul sekali. Saya bisa memahami kondisi psikologis masyarakat ya, sampai nanti vaksin ditemukan. Ya. Dan kita berharap proses penemuan dan penyelesaian dalam konteks uji klinis vaksin ini bisa selesai ya, dan kemudian setelah uji klinis kemudian dilakukan validasi dan juga proses-proses penyiapan untuk vaksinasi bisa dilakukan. Nah, pada saat itu saya rasa masyarakat mungkin sudah lebih confident gitu, karena sudah divaksinasi. Tapi kalau sekarang betul sekali masyarakat masih ada rasa takut. Saya beberapa ketemu kolega, teman-teman ya, mereka mengatakan, wah saya belum berani terbang karena masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan bahwa terbang bisa kemudian mereka tertular dan lain sebagainya. Walaupun tadi hal-hal yang kita lakukan sudah cukup masif ya, tapi kembali lagi yang ingin kita lakukan bahwa kita mengadopsi konsep-konsep best practice yang berlaku di industri penerbangan secara global. Tadi misalnya Bandara Soekarno-Hatta menerapkan upaya pencegahan COVID-19 ini sejalan dengan protokol yang distandarkan atau menjadi best practice standard dari Airport Council International, dan kita uji, kita validasi, dan kemudian setelah diuji divalidasi oleh Airport Council International atau ACI, mereka memberikan sertifikat yang disebut dengan Airport Health Accreditation oleh ACI, dan ya kita bersyukur bahwa ACI mempercayai itu, dan satu hal yang membanggakan karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu di peta world map-nya Airport Health Accreditation ya ACI itu setara dengan Bandara Changi di kawasan regional Akan dan sebagainya, karena statusnya adalah bandara yang mendapatkan Green Star atau bintang hijau. Jadi di world map-nya itu dikasih bintang gitu, dan warnanya hijau itu berarti dia sudah diakreditasi secara standar protokol kesehatan yang memang dilakukan oleh Airport Council International. Pak, ini terakhir nih Pak, harapan Bapak Awaludin Pak untuk penerbangan di kondisi seperti yang masih seperti saat ini apa Pak harapan Bapak? Ya, harapan kami begini ya, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang sistem transportasi udara nasional itu. Jadi sistem transportasi udara nasional ini kan dalam 3-5 tahun terakhir memiliki 3 kelebihan menurut saya. Kelebihan yang pertama adalah dalam konteks apa yang disebut dengan flexibility atau fleksibilitas di transportasi udara. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat dari kapasitas movementnya. Jadi fleksibilitas ini bisa terjadi, contoh nih, waktu kemarin misalnya katakanlah libur panjang, kebutuhan masyarakat untuk berpergian dengan transportasi udara. Secara elastis itu supply dan demand itu langsung bisa digerakkan dengan cepat. Di sistem transportasi udara nasional itu kelebihannya di situ tuh. Jadi kalau teman-teman tahu ya, misalkan katakanlah tidak pernah ada orang itu yang kemudian tidak kebagian tiket gitu. Hampir kita jarang mendengar cerita. Karena apa? Karena maskapai dengan mudah menambah alat produksinya. Kayak contoh tadi, pada saat demand ke Bali dari Jakarta itu tinggi, ya otomatis seperti contoh tadi Garuda, salah satu maskapai dengan mudah dari 1 kali penerbangan Jakarta Denpasar dia bikin pada satu hari ini Jakarta Denpasar jadi 4 kali, jadi 5 kali, mau 6 kali itu nggak ada masalah, ya kan? Nah, belum lagi maskapai yang lain. Sehingga kalau teman-teman mungkin dengar ada istilah extra flight di bandara, ya itu biasa saja karena fleksibilitasnya. Jadi mungkin di moda transportasi yang lain itu tidak terjadi seperti itu. Ya bukan berarti moda transportasi yang lain tidak unggul, tapi maksudnya ada faktor fleksibilitas di sistem transportasi udara nasional kita jauh lebih baik ya dalam konteks 3-5 tahun terakhir. Yang kedua, sistem transportasi udara nasional kita ini punya kemampuan capacity atau size itu besar. Jadi contoh saja saya memberikan angka yang cukup signifikan, dan meters itu jumlahnya 113 juta
traffic passengers kita tahun 2018 maksud saya. Dan 113 juta itu adalah traffic passengers in and out dari 19 bandara kita. Artinya traffic sebesar itu sistem transportasi udara kita mampu ya untuk menghandle itu. Baru di Angkasa Pura II, belum Angkasa Pura I, belum yang di bandara-bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Nah yang ketiga, sistem transportasi udara nasional kita ini jangan lupa ya, kita punya misi untuk menjadi faktor konektivitas yang tinggi, karena negara kita kan negara kepulauan, archipelago countries gitu. Jadi sektor transportasi udara adalah faktor untuk menjadi konektivitas antar daerah, baik dari daerah yang besar ke daerah pedalaman, yang kecil, daerah terluar, dan itu paling banyak yang hanya bisa ditembus dengan transportasi udara. Mungkin teman-teman kalau tahu di Papua, bagaimana Papua tidak bisa diterobos ke isolasian daerah itu dengan transportasi. Nah, inilah yang kemudian jangan sampai hanya gara-gara COVID-19 ini tiga kelebihan yang tadi dalam konteks flexibility, capacity, dan connectivity-nya itu kemudian seperti hilang. Jadi seperti tidak ada sesuatu yang menjadi sebuah kekuatan kita secara nasional di sistem transportasi udara itu yang kemudian kita ingin proses recovery ini harus harus cepat dilakukan sehingga nanti seluruh hal yang berkaitan dengan proses recovery ini secara inklusif bisa dilakukan. Nah sehingga kami dalam kondisi seperti saat ini dengan seluruh dukungan dan kerjasama antar stakeholder sekuat tenaga proses recovery ini dilakukan. Paling tidak oleh Angkasa Pura II. Apa yang dilakukan oleh Angkasa Pura II? Satu, kami melakukan upaya untuk memaksimalkan semua slot penerbangan di seluruh bandara, khususnya Bandara Angkasa Pura II. Jadi saya sudah minta kepada seluruh teman-teman saya di seluruh kantor cabang, seluruh bandara, jangan pernah ada yang kebutuhan slot dari maskapai itu tidak bisa kita penuhi, karena slot penerbangan itu ada dan menjadi kewenangan bandara. Itu dari sisi supply. Nah dari sisi demand kita bekerja sama dengan maskapai. Apa yang kita lakukan? Satu adalah penambahan rute atau destinasi. Jadi selama pandemi ini kan banyak rute atau destinasi itu dinonaktifkan oleh maskapai. Kenapa? Karena demand-nya kan nggak ada. Jadi mereka tidak terbang, padahal dulu sebelumnya terbang. Dan sekarang kita dorong bahwa rute destinasi itu kita pelan-pelan kita aktifkan karena demand juga mulai bergerak kan. Nah di satu sisi kita juga mendorong apabila ada rute destinasi baru. Nah sekarang itu malah ada muncul rute destinasi baru karena misalnya kebutuhan untuk kargo, untuk yang lain-lain dan sebagainya. Nah yang terakhir yang ketiga di sisi demand juga, kalau tadi satu di sisi supply, di slot, dua di sisi rute dan destinasi itu dimana yang ketiga adalah penambahan frekuensi. Jadi selama demand bergerak, demand tumbuh, tambahan frekuensi penerbangan itu kita dorong pada maskapai untuk bersama-sama dengan cepat kita bisa aktifkan. Ya alhamdulillah seperti contoh tadi yang dalam 2-3 bulan ke belakang sebelumnya Jakarta Denpasar hanya 1 kali ya, Garuda sekarang sudah 4-5 kali. Jakarta Kuala Namu juga sama, sebelumnya hanya 1 kali Garuda, kemudian juga Lion 1 kali, rata-rata semua terbatas dan sekarang sudah mulai menambah frekuensi terbang. Dan inilah, jadi mudah-mudahan ini peningkatan traffic ini kemudian memberikan indikasi bahwa pergerakan ekonomi kita juga sudah mulai terjadi dalam konteks proses recovery. Tapi saya wanti-wanti pesan yang itu tadi ya, Pak. Buat kami Komisi Teknik dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah keharusan. Ya, nah hal yang sama juga untuk pengguna jasa transportasi udara. Apa yang disebut dengan kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan juga harus maksimal. Jadi jangan setengah-setengah, jangan kemudian nanti mau terbang nggak pakai masker, gitu kan? Kemudian di bandara seenaknya tidak menjaga physical distancing dan lain sebagainya. Nah ini kan nanti keseimbangan antara pelaksanaan protokol kesehatan dan juga himbauan pemerintah untuk lebih cepat mengakselerasi kegiatan sosial keekonomian masyarakat ini yang harus kita buat seimbang sehingga semuanya bisa berjalan. Demikian Mbak Eci. Oke. Harapan kita Pak, Mbak, supaya industri ini bisa cepat recovery dan kemudian kembali normal. Amin Pak. Iya betul. Ya. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Awaludin selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura II.
Terima kasih ya Pak Awal, sehat-sehat selalu Pak. Dan untuk viewers jpnn.com, jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Dari studio jpnn.com, saya Yesi Artada. Sampai jumpa di bincang online selanjutnya. Dadah! Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.